Nah, mari dalam waktu yang ada ini kita mau gunakan sebaik-baiknya untuk membahas mengenai alasan-alasan diperlukannya teologi sistematika. Kita akan membahas cukup banyak alasan, tetapi untuk kesempatan ini kita mau fokus kepada dua alasan. Dan yang pertama adalah bahwa fakta menunjukkan, fakta membuktikan bahwa data-data yang ada di dalam Alkitab itu tidak sistematis, tidak terorganisir. Data-data yang ada di dalam Alkitab itu berserakan, tersebar di banyak kitab. Data-data yang dimaksud tentu menunjuk kepada topik-topik tertentu. Misalnya, data-data tentang malaikat. Kita dapat menemukan di dalam kitab Kejadian. Lalu kita juga bisa menemukan dalam kitab Yesaya, Yosua. Kita juga menemukan dalam Injil-Injil sinopsis. Demikian juga dengan tulisan-tulisan Rasul Yohanes, khususnya kitab Wahyu misalnya. Jadi, karena data-data tentang malaikat itu banyak tersebar, berserak, maka diperlukan teologi sistematika. Diperlukan pengorganisiran, diperlukan sistematisasi. Jadi ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca cermat, kita baca teliti, lalu pasti kita akan menemukan fakta itu. Ya, tentu tidak hanya malaikat. Data-data tentang Roh Kudus misalnya, dalam kitab Kejadian ada. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul ada. Kitab Yoel juga disinggung. Jadi ada banyak sekali data-data tentang Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah, atau Roh huruf besar. Itu menunjuk kepada Roh Kudus. Sampai dengan Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Paulus. Banyak sekali. Nah, karena data-data tentang Roh Kudus ini berserakan, tersebar di mana-mana, hampir di seluruh kitab, maka diperlukan teologi sistematika. Jadi itu alasan yang pertama, karena faktanya demikian. Faktanya menunjukkan data-data yang ada di dalam Alkitab tentang topik-topik tertentu itu berserakan, bertebaran di mana-mana, tidak terkumpul, terorganisir dalam satu kitab misalnya, sehingga diperlukan sistematisasi.